Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, untuk hari ini adalah materi bagi yang tadi tidak sempat ikut Google Meet. Jadi mungkin karena ada beberapa kendala. Jadi sebenarnya sudah kami kasih waktu sama teman-teman tadi sekitar 10 menit, bahkan lebih sebenarnya, untuk bergabung. Karena kalau sudah lebih dari 10 menit itu dan presentasi sudah Ustadz mulai, maka teman-teman yang lain biasanya akan kesulitan untuk bergabung. Nah, kalau sudah Ustadz mulai presentasinya, maka kawan-kawan yang lain biasanya akan agak sulit untuk bergabung. Jadi ada waktu 10 menit itu untuk bergabung. Oke, yang tadi nggak sempat bergabung nggak apa-apa, silahkan simak video berikut. Ini adalah soal yang kalian jawab kemarin Jumat ya. Nah, kita bahas tadi sama teman-teman juga yang lain. Yang sudah tadi ikut Google Meet pun juga boleh menyaksikan ulang video ini. Siapa tahu ada penjelasan dari Ustadz tadi yang kurang jelas. Soal yang pertama, Dodi tidak masuk sekolah. Dodi tidak masuk sekolah. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A berapa, B di mana, C mengapa, D siapa. Ya, berapa ini adalah kata tanya untuk menanyakan jumlah ya. Apakah di sini menanyakan tentang membahas tentang jumlah? Tidak ya. Berarti bukan yang A. Di mana? Ini adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Apakah di sini menanyakan tentang tempat? Enggak ya. Mengapa? Nah, ini mungkin alasan ya. Mengapa itu biasanya untuk menanyakan alasan. Mengapa Dodi tidak masuk sekolah? Nah, ini mungkin bisa cocok ya. Atau siapa? Siapa ini untuk menanyakan pelaku atau orang ya. Nah, ini kalau siapa? Nah, jadi Dodi tidak masuk sekolah, kata tanya yang paling cepat kayaknya, kata tanya yang paling tepat kayaknya adalah C ya. Mengapa? Coba mengapa Dodi tidak masuk sekolah? Nah, berarti ini C jawaban yang paling tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan, tadi sudah saya jelaskan, kata tanya kapan menanyakan untuk oh enggak ya, tadi nggak ada kapan ya. Nah, tadi kalau kapan itu biasanya untuk menanyakan waktu, yang paling tepat waktu. Kalau orang itu adalah kata tanya siapa, benda itu adalah kata tanya apa, kalau tempat itu kata tanya di mana, kalau kapan itu kata tanyanya untuk menanyakan waktu. Soal yang ketiga, tanggung jawab seorang pelajar adalah A. Membantu mencari nafkah, ini adalah tanggung jawab seorang ayah. B. Bermain, apakah ini bagian dari tanggung jawab? Sepertinya tidak ya. Yang C. Bekerja mencari nafkah, ini juga tanggung jawab orang tua, lebih khususnya ayah. Yang D. Belajar dengan giat. Oke, kayaknya tanggung jawab seorang pelajar yang paling tepat adalah D. Belajar dengan giat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang soal keempat, manusia bernapas dengan menghirup A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Karbon dioksida, D. Hidrogen. Jadi manusia itu menghirup, yang dihirupnya adalah oksigen dan mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida. Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu yang dihirup ada oksigen, yang ini oksigen. Kalau yang ini karbon dioksida. Nah, menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida. Itu diingat-ingat ya. Kemudian soal berikutnya 5. Cacing bernapas melalui, nah cacing itu bernapas melalui apa?
seperti sudah Ustadz jelaskan kemarin, ada di buku kalian, di halaman, di buku yang di buku yang ini. Bentar. Buku yang ini. Nah, bukunya yang ini silahkan dibuka di halaman 4, di halaman 4. Bisa dilihat di halaman 4. Di bukunya ada di halaman 4 tentang cacing. Nah, cacing bernapas menggunakan melalui permukaan kulit. Berarti jawaban yang paling tepat adalah melalui permukaan kulit. Hidung ini adalah bisa manusia atau bisa hewan lain seperti hewan seperti sapi, seperti kucing juga bernapas menggunakan hidung. Tapi insang itu untuk ikan, trakea itu untuk serangga ya. Kalau permukaan kulit itu adalah cacing. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Jenis hewan yang mempunyai alat pernapasan berupa trakea. Tadi sudah saya bilang, berarti jawabannya adalah serangga. Yang paling tepat serangga ya. Jenis hewan yang mempunyai alat pernapasan berupa trakea itu adalah serangga. Ikan itu insang. Amfibi itu bisa ada 2 ya. Bisa seperti katak itu dia mempunyai 2. Waktu kecil dia menggunakan insang. Sesudah dia besar dia menggunakan paru-paru. Kalau reptil dia menggunakan paru-paru ya. Kemudian soal yang ke-7 kita lanjutkan. Ikan adalah hewan yang memiliki alat pernapasan khusus, yaitu mudah banget, sudah pasti insang. Tenggorokan itu sebenarnya trakea juga ya, batang tenggorokan itu artinya trakea. Ini tadi trakea adalah serangga, insang ikan. Nah, kapiler bukan ya. Nomor 8, pada saat masih berbentuk kecebong atau berudu ya, katak bernapas menggunakan. Nah, ini bisa dilihat di buku. Di buku kita ada kok di halaman 7. Nah, masih di buku yang tadi silakan dilihat di halaman 7. Itu ada di gambarnya pun sudah ketahuan tuh kecebong dia menggunakan insang. Pada saat berbentuk cebong, katak bernapas menggunakan insang. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Di bawah ini yang tidak termasuk hewan reptil. Kalau reptil itu ada di halaman 8. Nah, dia menggunakan paru-paru untuk bernapas. Oke, yang bukan reptil itu ini ya, hidup di airnya. Ubur-ubur ya, ubur-ubur itu bukan reptil. Kadal, ular, cicak itu adalah reptil, sedangkan ubur-ubur itu bukan. Soal ke-10, fungsi bulu hidung pada sistem pernapasan manusia adalah untuk A. Menghasilkan lendir, B. Menyerap oksigen yang banyak, C. Mencegah karbon dioksida masuk, D. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Nah, fungsi rambut hidung dalam sistem pernapasan manusia adalah untuk, yang paling tepat itu adalah menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Jadi dia seperti filter atau saringan ya. Fungsi rambut dalam hidung kita itu. Soal ke-11, organ pada sistem pernapasan manusia yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini bisa kalian lihat ada di buku kalian di halaman 14. Nah, silahkan dilihat di halaman 14 itu ada yang nomor 7 itu alveolus. Nah, alveolus, apa itu alveolus? Alveolus itu adalah merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berarti jawabannya adalah alveolus. Bentuknya kayak gimana alveolus? Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur. Dia dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah ya. Berarti jawabannya paling tepat alveolus. Ini yang di dalam paru-paru ya, letaknya itu di dalam paru-paru. Kita lanjutkan ke nomor soal berikutnya, nomor 12. Tangga nada diatonis mayor bersifat, ini adalah kebalikan dari tangga nada diatonis minor. Kalau diatonis minor dia sifatnya sedih, berarti kalau mayor dia sifatnya riang gembira. Oke, sifatnya adalah riang gembira. Berarti ini ya, A ya. Kita lanjutkan. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval. Nah, ini ada di buku kalian juga. Bisa dilihat yang ini ada di halaman 20 ya, ada di halaman 20. Ada di halaman 20. Yang ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu bisa dilihat di buku kalian. Kemudian lagi ke do, kemudian lagi ke awal, oke? Jawabannya B yang paling tepat.
Oke, kita lanjutkan soal 14. Contoh lagu di bawah yang merupakan tangga nada minor. Nah, yang bertangga nada minor yang mana? Berarti kalau minor dia tangga nadanya lagunya adalah yang sedih. Maju tak gentar itu yang semangat ya, gembira. Yang bisa di lagu yang semangat atau gembira itu mayor. Garuda Pancasila juga mayor. Syukur ini minor, Indonesia Raya mayor. Berarti syukur ya jawabannya yang paling tepat yang C. Oke, soal berikutnya. Yang C ini minor ya, syukur itu minor. Oke, soal berikutnya nomor 15. Tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang terpuji. Contoh cerminan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri. A, yang mana nih? Mematuhi rambu-rambu di jalan raya. Ini tanggung jawab terhadap siapa? Tanggung jawab itu bisa kalian lihat di buku yang tadi di halaman 26. Ada 5 jenis tanggung jawab. Yang pertama terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Mematuhi rambu-rambu di jalan raya ini bagian yang mana ini? Ya, ini adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara karena berkaitan dengan mematuhi aturan-aturan dalam sebuah negara. Ini rambu-rambu di jalan raya itu adalah aturan dari negara ya. Kemudian beribadah dengan rutin setiap hari. Ini adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Kemudian mengerjakan PR dari guru dengan baik. Nah, ini adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bisa dilihat di contohnya ya. Evi mendapatkan, ini yang tanggung jawab terhadap diri sendiri di halaman 26. Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari bu guru untuk dikumpulkan esok hari. Nah, itu contohnya kemarin ya. Berarti ini adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri yang C. Kalau mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat, ini adalah tanggung jawab terhadap, jelas ya, ada masyarakat yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kita lanjutkan soal ke-16. Menjaga udara agar tetap bersih dan sehat merupakan kewajiban dari seorang siswa sajakah? Atau para guru sajakah? Atau hanya orang tua aja? Atau semua orang? Siapa sih yang menggunakan udara bersih itu siapa? Yang menggunakan udara bersih, yang merasakan manfaat dari udara bersih itu adalah semuanya. Berarti ini adalah menjaga kebersihannya adalah merupakan kewajiban dari semua orang. Nomor 16 adalah D, jawaban yang paling tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena apa Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia? Karena memiliki penduduk yang paru-parunya besar. Apakah memang begitu? B, memiliki hutan yang sangat luas. Bisa jadi. C, paru-paru orang Indonesia lebih baik. Oh, kata siapa? D, mempunyai udara yang sejuk setiap saat. Yang mana yang paling tepat? Paru-paru orang Indonesia lebih baik. Apakah demikian? Kenyataannya di Indonesia itu sangat banyak perokok ya. Nah, dengan merokok itu adalah salah satu penyebab terjadinya penyakit pada paru-paru. Jadi kayaknya sedangkan di Indonesia banyak orang yang masih merokok, jadi mungkin ini bukan ya jawabannya C, bukan paru-paru orang Indonesia lebih baik, bukan. Kecuali merokok itu misalnya ya, merokok itu menyehatkan. Kalau merokok menyehatkan mungkin bisa jadi ini jawabannya tepat, tapi nyatanya merokok itu tidak menyehatkan, malah sebaliknya ya. Yang A, memiliki penduduk paru-parunya besar. Kayaknya enggak deh, kayaknya sama aja. Memiliki hutan yang sangat luas. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, memiliki hutan yang sangat luas. Apa hubungannya dengan paru-paru dunia? Ya, hutan itu kan pohon. Pohon kemarin sudah jelaskan dia melawan dari kita ya. Dia bernapas kebalikan dari kita. Dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, seperti itu ya kemarin ya. Nah, jadi ketika kita berada di bawah pohon, kita akan merasakan udara yang sangat sejuk. Walaupun cuaca sangat terik, tapi kalau kita berteduh di bawah pohon, kita akan merasakan sejuk. Kenapa? Karena dia mengeluarkan oksigen, dan oksigen itu diperlukan oleh semua makhluk yang bernapas, kecuali pohon sendiri. Nah, jadi kalau hutannya luas, maka udara yang baik akan bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, makanya Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena hutannya yang sangat luas, artinya pohonnya sangat banyak. Nah, ini harus kita jaga nih, agar terus-menerus menjadi paru-paru dunia. Oke, nomor 18. Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat beraneka ragam, sehingga banyak penduduk yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Berikut ini termasuk jenis usaha bidang agraris. Apa itu agraris kemarin? Agraris itu hubungannya dengan
tanam menanam ya. Coba kita lihat yang mana yang ada tanam menanamnya. Ternak kambing, enggak. Tambak lele, ini juga kan, bukan. Perkebunan jagung, oke bisa jadi. Tambang emas, bukan ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah perkebunan jagung. Oke, ini C, nomor 18C. Kita lanjutkan 19. Barang tambang di bawah ini yang berupa sumber energi adalah A. Batu bara, B. Emas, C. Intan, D. Marmer. Nah, batu bara, emas, intan, marmer. Yang mana yang menjadi sumber energi? Sumber energi itu adalah dia bisa memberikan energi untuk misalnya seperti sebuah alat. Nah, yang mana? Marmer. Marmer ini jenis batu ya. Bisa nggak dia memberikan? Enggak ya. Intan ini jadinya perhiasan, emas juga jadinya perhiasan. Batu bara. Nah, iya betul, batu bara ternyata. Batu bara itu bisa dijadikan sumber energi. Contohnya adalah kereta api, yang kereta uap itu ya, kereta api yang banyak asapnya itu yang zaman dulu. Itu adalah bahan bakarnya adalah batu bara. Jadi dia bisa merubah batu bara menjadi sumber energi. Soal yang terakhir, soal nomor 20. Jika semua warga mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka kehidupan di masyarakat bisa berjalan dengan A. Tertib dan aman. Ini A ya, A tertib dan aman. B. Kaya dan sejahtera. C. Tenang dan sepi. D. Rukun dan damai. Jawaban yang paling tepat adalah tertib dan aman. Ini A ya, jawaban yang paling tepat nomor 20. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu yang Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.